Terkait kasus Nikita Mirzani, bagaimana pendapat Pak Dokter tentang perpanjangan masa tahanan? Oke, baik rekan-rekan media, terima kasih atas waktunya. Jadi gini, proses penahanan Nikita Mirzani kok bisa diperpanjang? Kenapa sih tidak P21? Ini justru kita harus melihat ya, fakta yang terjadi ini seperti apa. Kemudian kita kaitkan dengan proses penegakan hukum ya, law enforcementnya seperti apa. Gini, proses penahanan itu kenapa diperpanjang? Artinya di sini pihak kejaksaan belum melakukan P21 karena ada kejanggalan yang berkaitan dengan bagaimana pembuktian. Jadi pihak kejaksaan dalam konteks ini adalah jaksa penuntut umum masih belum mau menerima P21. Artinya berkas ini dikembalikan P19. Ada yang harus diperbaiki, yang harus dirapikan oleh pihak penyidik. Jangan-jangan buktinya tidak terpenuhi atau unsurnya tidak terpenuhi. Contoh misalkan, ketika polisi menetapkan Nikita Mirzani menjadi tersangka, kemudian ditahan, itu kan mereka hanya menggunakan 2 alat bukti permulaan yang cukup. Kemudian dilakukan proses penyidikan, ya kan, pendalaman. Mereka melakukan gelar perkara, menghadirkan ahli. Kalau seyogyanya setelah pembuktian kemudian dilimpahkan ke kejaksaan ini ditolak terus, dalam artian diperpanjang terus dari 20 hari, kemudian diperpanjang menjadi 40 hari. Jika itu terus bolak-balik berkasnya, maka kalau pandangan saya, unsur tidak terpenuhi dan Nikita Mirzani harus dibebaskan. Buat apa melakukan penahanan terhadap orang yang memang belum terbukti secara sah dan meyakinkan? Ingat, ada teori hukum yang mengatakan bahwa in criminalibus probationes bedem esse luce clarius. Bukti yang disajikan oleh penyidik kepada kejaksaan itu harus lebih terang daripada cahaya. Kalau bukti itu tidak cukup, maka akan dikembalikan terus sama jaksa. Mau sampai kapan? Jadi kalau pandangan saya, kalau memang tidak terbukti, bebaskan Nikita Mirzani. Bebaskan Nikita Mirzani. Ada asas hukum yang mengatakan bahwa Greenstraff Zonderschuld. Siapa yang bersalah, maka dia harus dihukum. Kalau dia tidak bersalah, tidak perlu dia dihukum. Negara kita adalah negara hukum. Tujuan hukum itu adalah untuk memberikan kepastian, memberikan keadilan, dan memberikan kemanfaatan. Jika memang itu tidak adil bagi Nikita Mirzani, bebaskan segera. Mengapa tak kunjung P21? Oke, kenapa tak kunjung P21? Seperti saya jelaskan dari awal bahwa P21 itu kan berarti berkas sudah lengkap. Nah, kalau belum P21 artinya berkas-berkas ini tidak lengkap. Salah satunya adalah bagaimana pembuktian. Pembuktian itu kan diatur di dalam pasal 184 KUHP. Yang pertama adalah keterangan saksi. Yang kedua adalah keterangan ahli. Yang ketiga adalah petunjuk. Yang keempat adalah surat. Yang kelima adalah keterangan terdakwa. Nah, dari kelima alat bukti ini pasti kejaksaan ragu sehingga tidak P21, artinya selalu berkas dikembalikan tidak kunjung P21. Itu menunjukkan bahwa unsur belum terpenuhi. Maka saya katakan sekali lagi, jika unsur tidak terpenuhi, bukti tidak terpenuhi, lebih baik Nikita Mirzani segera dibebaskan. Bagaimana menurut Pak Dokter tentang peran BPOM? Oke, peran BPOM, sahabat-sahabat media, bahwa BPOM ini kan jelas, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Skincare ini bagian daripada produk obat. Jelas ya, seyogyanya skincare ini beredar di masyarakat itu harus sudah melalui satu proses yang baik dan benar, yang jelas diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang berkaitan dengan produk-produk skincare ini. Jika dalam masyarakat beredar bahwa skincare-nya itu adalah overclaim,
jelas ini sangat bertentangan dengan undang-undang kesehatan. Maka pelaku-pelaku atau mafia-mafia skincare tadi yang berlindung, yang seolah-olah skincare itu sudah standar BPOM, ternyata faktanya itu adalah di luar standar BPOM, maka dia bertentangan dengan pasal 435 Undang-Undang Kesehatan. Mereka melanggar pasal 8 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Maka jelas sanksi pidananya itu adalah 10 tahun penjara dan 2 miliar rupiah bagi pelaku mafia-mafia skincare. Gimana sih agar permasalahan skincare ini bisa berhenti? Oke, rekan-rekan media gini. Permasalahan mafia-mafia skincare ini tidak akan berhenti kalau pelaku-pelakunya ini belum kita penjara atau belum diproses secara hukum. Kenapa? Mereka tidak akan mendapatkan efek jerah. Tetapi kalau mereka, ya, penegak hukum ini punya sikap untuk melakukan proses penegakan hukum dengan seadil-adilnya, seperti yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Kesehatan, ya, pasal 435, pasal 8 Undang Perlindungan Konsumen, sanksi pidananya kan nggak main-main. Itu 10 tahun dan 2 miliar rupiah. Saya yakin kalau mereka diproses dengan seadil-adilnya, kepastian hukum ini ditegakkan, mereka akan mendapatkan efek jerah. Mereka akan mendapatkan efek jerah terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Yang jelas merugikan masyarakat luas. Overclaim adalah bukan perbuatan yang baik, itu adalah perbuatan yang zolim. Mereka tidak mengatakan bahwa produk ini sebetulnya adalah tidak memenuhi spek BPOM. Mereka mengelabui masyarakat. Jelas itu adalah penipuan, jelas itu bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023. Sanksi pidana penjara 10 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Sehingga saya yakin mereka akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan mereka akan kapok sekapok-kapoknya, ya, bahwa proses harus dituntaskan. Jangan sampai mereka lepas dari jeratan hukum.